Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Semoga pada pembelajaran hari ini kalian semangatnya penuh ya, semangatnya dalam keadaan penuh, sehingga nanti apa yang kita pelajari bisa ditangkap oleh kalian. Untuk memulai ke pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kalian. Caranya kalian buka kamera ya di Google Meet kalian sehingga menampak wajah kalian. Nanti Pak Guru akan screenshot sebagai bukti kehadiran kalian. Ya, 1, 2, 3. Ya, selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Ya, jadi dalam gambar itu ada orang yang sedang bekerja ya. Nah, itu menunjukkan akhlak terpuji salah satunya ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas beberapa akhlak terpuji. Tapi sebelum itu, Pak Guru akan membacakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Jadi nanti setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru harap kalian mampu yang pertama memahami etos kerja, dinamis, inovatif, dan kreatif. Yang kedua, menganalisis contoh perilaku etos kerja, dinamis, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, membiasakan akhlak etos kerja, dinamis, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya, Ibnu Maskawiyah mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang cerdas. Disebut hewan karena manusia mempunyai insting, terkadang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, adat, agama, pemerintah, dan bahkan terkadang melanggar hak asasi manusia. Dikatakan cerdas karena manusia mempunyai otak yang sempurna dibanding dengan hewan atau makhluk hidup lainnya. Pengakuan atas hak asasi manusia merupakan penghormatan bagi manusia akan kecerdasan dan kemuliaannya. Kecerdasan manusia tersebut sudah semestinya dijadikan sebagai upaya pengembangan diri, kontrol diri, meningkatkan etos kerja, dinamis, inovatif, dan kreatif, serta sebagai upaya meningkatkan ibadah kepada Allah SWT Sang Pencipta, sehingga akan terjadi keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Keseimbangan inilah yang akan membuat ketenangan dan kebahagiaan hidup bagi manusia. Ayo kita renungkan kalimat Al-Quran ini. Ya, kita sudah melihatnya ya. Nah, sekarang kita akan membacanya. Jadi Pak Guru membacanya terlebih dahulu. Selanjutnya kalian mengikuti Pak Guru ya. Ya, yuk 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi setiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Jadi maksud dari ayat ini, kita disuruh oleh Allah agar selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga apa yang kita maksudnya kita berlomba-lomba dalam beramal ibadah, beramal yang baik gitu ya. Itu maksud dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Selanjutnya, etos kerja. Pengertian etos kerja, etos berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas untuk keyakinan seorang untuk suatu kelompok. Untuk menumbuhkan etos kelompok perorangan perlu adanya tujuan dan moto bersama. Intinya etos kerja adalah gairah semangat yang kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dan bahkan supaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna. Oleh sebab itu, etos kerja harus dilandasi dengan niatan yang baik. Islam mengajarkan bahwa kerja dalam arti yang luas merupakan ibadah, amanah, dan rahmah. Selain itu, etos kerja yang baik
selalu melandasi pekerjaannya dengan cinta, akal, dan hati. Salah satu surat yang menjelaskan tentang etos kerja terdapat dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7-8. Ayo mari kita cari di Google tentang etos kerja. Al-Insyirah 7-8. Nih. Ya, ini ya suratnya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari semua urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Yaitu ya tadi dalam surat Al-Insyirah ayat 7-8 yang menjelaskan tentang etos kerja. Ayat tersebut memberi isyarat seseorang yang ingin meraih keberhasilan dalam usahanya, maka tidak ada waktu yang disia-siakan untuk berlalu begitu saja tanpa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat. Karena apabila selesai suatu pekerjaan, segera disusul dengan pekerjaan lain yang baik dengan sungguh-sungguh. Ayat tersebut juga memberi isyarat tentang pentingnya sebuah perencanaan dalam suatu pekerjaan. Ayat tersebut seakan ingin mengajarkan bahwa sebelum kalian melakukan suatu pekerjaan, cobalah membuat perencanaan yang baik dalam tahap-tahapan pekerjaan yang sistematis dengan target-target yang dapat diukur. Dan apabila satu tahap telah selesai, maka segera kerjakan tahap selanjutnya dengan bersungguh-sungguh. Inilah salah satu petunjuk yang amat jelas bahwa seorang muslim dalam bekerja harus memiliki etos yang tinggi. Namun yang perlu diingat bahwa kunci keberhasilan pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya terletak pada etos kerja saja, harus juga disandarkan kepada ridho Allah SWT. Inilah yang disyaratkan dalam ayat 8 surat di atas, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Yang selanjutnya, cara-cara menumbuhkan etos kerja. Yang pertama, merancang masa depan dengan sikap optimis, melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan masa depan tersebut. Fokus terhadap masa depan tidak terganggu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, menumbuhkan sikap tanggung jawab, menghadapi semua masalah dengan usaha yang keras untuk mencari solusi, berhenti menyalahkan orang lain dan mengoreksi diri sendiri, berhenti mengeluh dan segera move on atau bergerak untuk memperbaiki keadaan. Bekerja keras, teliti, dan menghargai waktu, bekerja di atas rata-rata orang lain, tidak tergesa-gesa, memegang teguh prinsip bahwa waktu itu sangat berharga dan tidak berulang lagi. Selanjutnya, miliki semangat kompetisi dan bersaing secara jujur dan sehat. Hemat dan sederhana, seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi tampak dari cara hidupnya yang sangat efisien dan dalam mengelola setiap hasil yang diperolehnya, menjauhkan diri dari sikap boros. Tumbuhkanlah kesadaran bahwa bekerja adalah merupakan ibadah, amanah, dan rahmat Allah SWT. Yang selanjutnya, alat terpuji yang selanjutnya yaitu dinamis. Dalam kehidupan ini, perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Cepatnya perubahan akibat semakin majunya teknologi menuntut manusia untuk hidup secara dinamis pula. Oleh sebab itu, sikap dinamis harus dimiliki oleh setiap orang. Apa itu dinamis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis berarti penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan atau kemampuan seorang, melihat sisi terang kehidupan dan memelihara sikap positif. Sekalipun berada dalam kesulitan, dinamisme adalah pendekatan yang positif terhadap kehidupan sehari-hari untuk menciptakan keberhasilan yang berguna bagi kehidupan. Kata dinamis berasal dari bahasa Inggris, dynamic, yang artinya bergerak. Dalam istilah Al-Quran, dinamis diidentik dengan kata al-insan. Kata al-insan berasal dari kata nasun, yang berarti jinak atau harmonis, atau berasal dari kata nasia, yang artinya lupa, atau dari kata nas'un, yang artinya pergerakan atau dinamis. Makna tersebut paling tidak memberikan gambaran sepintas bahwa manusia mempunyai potensi untuk lupa, hidup harmonis, dan kemampuan untuk bergerak yang melahirkan dinamisme. Manusia yang dinamis akan selalu aktif melihat perkembangan zaman, gejala apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi.
sehingga menjadikan ia mampu beradaptasi, berkomunikasi, berintegrasi, dan bersosialisasi dengan apa ya dan siapa saja yang berada di lingkungannya. Manusia merupakan makhluk sosialis dinamis yang hidupnya selalu dihadapkan dengan perubahan-perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan masyarakat. Tidak ada satupun di alam ini yang mengalami stagnasi atau kemandekan. Semua diciptakan Allah sesuai dengan sunnahnya, yaitu perubahan yang tidak berubah hanyalah zat Allah. Untuk menyikapi perubahan itu, manusia harus bersikap kreatif dan dinamis, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Mari kita cari lagi surat Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. Ya, ini ya, ketemu suratnya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, itu tadi surat Al-Ankabut ayat 69 yang menjelaskan tentang bersikap kreatif dan dinamis gitu ya. Selanjutnya ada beberapa karakter manusia dinamis yang bisa ditiru. Yang pertama, selalu berusaha ingin tahu. Ia tidak merasa dirinya berkecukupan dengan pengetahuan. Dengan begitu ia menjadi seorang pembelajar, bersikap independen, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Ia menyadari jika ia mampu menggantungkan nasibnya pada orang lain, maka hanya sedikit yang biasa ia capai dalam hidup ini. Yang ketiga, tahan uji. Seorang yang dinamis tidak akan menyerah sebelum tujuannya tercapai. Yang keempat, bersungguh-sungguh sehingga cepat dalam berpikir dan bertindak. Yang kelima, tidak mau berdiam terlalu lama di suatu persoalan. Yang keenam, cepat beradaptasi terhadap suatu kondisi dan perubahan. Yang ketujuh, membuang hal-hal dan beban yang tidak perlu. Yang kedelapan, sehingga tetap tenang dan bahagia meski banyak persoalan yang dihadapi. Selanjutnya, akhlak terpuji yang selanjutnya yaitu inovatif dan kreatif. Akhlak terpuji lainnya yang harus dipupuk dan ditumbuhkan sejak dini adalah sifat inovatif dan kreatif. Kedua sifat ini bisa membantu manusia untuk bertahan hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya di dunia kerja, dunia usaha, dan sebagainya. Inovasi dan kreativitas tidak harus berasal dari ide-ide yang besar, namun bisa jadi berasal dari ide-ide kecil, remeh, dan tidak diperhatikan oleh orang lain. Apa itu sifat inovatif dan kreatif? Kata inovatif berasal dari kata inovasi yang merupakan kelanjutan dari penemuan atau invention. Inovasi adalah kegiatan kreatif untuk menciptakan suatu konsep baru untuk keperluan baru, untuk diwujudkan dan diimplementasikan menjadi suatu bisnis atau keperluan yang sukses. Dalam konteks sosial, inovasi berupa perubahan kebijakan, perubahan prosedur kerja, peraturan, dan lain-lain. Sedangkan dalam konteks teknologi bisa berupa perubahan dan bentuk produk teknologi yang baru. Orang yang memiliki sifat inovatif biasanya selalu memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu model yang ada dan memiliki motivasi untuk melakukan perubahan karena kompetisi yang sehat. Jadi sifat inovatif biasanya melahirkan yang pertama, kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru atau inovatif. Yang kedua, proses berpikir yang menghasilkan solusi dan gagasan di luar bingkai konservatif atau berpikir inovatif. Selanjutnya, sifat inovatif bisa ditumbuhkan dengan cara misalnya yang pertama, banyak membaca kisah-kisah sukses orang lain atau sukses story untuk kemudian mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Yang kedua, membuka pikiran atau open mind seluas-luasnya, karena sekarang tidak akan pernah mengecap sukses jika pikirannya terbatas pada lingkup tertentu. Pikiran terbuka akan melatih otak untuk mengeksplorasi hal-hal yang bisa dijadikan sebuah inovasi. Yang ketiga, keluar dari zona yang ada. Suatu inovasi tidak akan pernah terjadi jika kita hanya dipenuhi dengan hal yang telah ada. Sebuah inovasi merupakan panggilan yang harus dicari dan diciptakan sendiri. Karena itu, jika kita hanya menerima yang ada, kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah inovasi. Sedangkan kreativitas adalah suatu kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas.
berbeda, out of the box, atau bahkan without the box, tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat. Selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan rangkumannya. Yang etos berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas segala sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok lainnya. Jadi intinya, etos kerja itu gairah semangat yang kuat untuk bekerja secara optimal. Selanjutnya, dinamis berarti penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyelesaikan diri dengan keadaan atau kemampuan seseorang, melihat sisi terang kehidupan dan memelihara sikap positif sekalipun berada dalam kesulitan. Ya, selanjutnya, inovasi adalah kegiatan kreatif untuk menciptakan suatu konsep baru untuk keperluan baru. Yaitu yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bisa dapat kalian pahami. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya, berarti Pak Guru simpulkan bahwa kalian itu memahami ya. Tugas selanjutnya, Pak Guru akan membagikan kalian 4 kelompok. Silakan diskusikan tadi apa saja contoh-contoh dari etos kerja ya, apa yang jadi contoh etos kerja, lalu manfaat apa saja yang dapat kita peroleh jika kita memiliki sifat-sifat seperti tadi yang dari etos kerja, dinamis, inovatif, dan kreatif. Yaitu untuk tugas minggu depan ya, kalian diskusikan dengan teman kalian. Minggu depan kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, cukup sekian dari Pak Guru. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian selalu semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.